Lanjutkan ya Bu, selanjutnya masih di modul 5 kesejahteraan sosial Bu. Sesi 14 peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Langkah 3 memahami lansia. Ya, sedikit mengulang sebagaimana kita tahu bahwa di sekitar kita, di dalam lingkungan keluarga kita, sebagian kita memiliki anggota keluarga berupa lansia ya Bu, yaitu orang tua kita misalnya, saudara yang mana secara usia itu berada di usia 60 tahun ke atas, itu sudah masuk kategori lansia Bu. Ya, walaupun kondisinya sebenarnya sebagian ada lansia yang masih aktif, sehat, tapi sebagian besar sudah memiliki masalahnya masing-masing Bu, terutama masalah fisik kesehatan. Dalam memahami lansia tentu saja dalam kehidupan sosialnya, di lingkungan kita misalnya, syukur di dalam keluarga kita bahwa lansia juga ada potensi mengalami kekerasan Bu Ibu. Ya, kekerasan itu biasanya dilakukan oleh ya bisa orang luar, sesama tetangga misal, ataupun malah yang justru lebih sering prosentasenya lebih besar adalah dari keluarga terdekat Bu. Keluarga terdekat itu siapa Bu? Misalnya, ya betul Bu, anak, siapa lagi? Menantu, betul. Adiknya sesama lansia misal, tetangga, begitu. Ya pokoknya masih di lingkungan terdekatnya lah Bu, justru akan berpotensi atau bisa mempunyai potensi memberikan pengalaman kekerasan kepada lansia. Itu jangan ya Bu. Nah ini Bu, saya mau tanya nih Bu, pernahkah nih ibu-ibu di sekitarnya Bu melihat ada yang mungkin menurut ibu itu adalah kekerasan terhadap lansia? Tidak apa-apa Bu, cerita aja. Mungkin itu sebenarnya menurut ibu adalah kekerasan walaupun ternyata itu bukan, ataupun sebaliknya menurut ibu itu bukan kekerasan tapi ternyata itu adalah sebuah bentuk kekerasan pada lansia Bu. Coba Bu sebutkan kalau ada yang tahu. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya, atas informasinya, atas pengalamannya dari ibu. Kita lanjutkan bahwa ini adalah lembar kerja nih Bu. Ini adalah permisalan Bu, seperti cerita bahwa ada si nenek A. Ya, dia itu seperti yang tertulis di buku pintarnya Ibu, yang tadi sudah ibu-ibu baca. Silahkan ditanggapi Bu, itu seperti apa? Ya, dibagi jadi 3 kelompok Bu yang tadi kita udah siapkan. Gimana Bu, sudah diskusinya? Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya, atas diskusinya, atas masukannya, dan atas sharingnya dengan kelompok lain. Sebagian besar ibu-ibu sudah lumayan paham. Nanti kita tambah lagi. Kemudian Bu, sebelum dilanjut, bisa mirsani di flip chart lagi nih Bu. Ini flip chart 6 tentang kekerasan terhadap lansia. Akan saya informasikan, ada kaitannya dengan yang kasus si nenek A tadi yang di lembar cerita, bahwa kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu ada di sekitar kita. Walaupun kadarnya di setiap tempat bisa berbeda, kasusnya juga bisa berbeda. Macam-macam kekerasan dan penelantarannya antara lain fisik, verbal Bu, atau kata-kata, ucapan atau lisan, kemudian kekerasan emosi, dan terakhir perilaku kekerasan finansial. Contoh yang fisik itu dilakukan kalau kekerasannya dilakukan itu menyebabkan rasa sakit bagi si lansia Bu, rasa atau menjadi si lansia terluka, menjadi cacat atau berpenyakit. Itu namanya kekerasan. Sekali lagi, itu adalah yang disengaja semuanya Bu. Itu termasuk kategori kekerasan. Contohnya kekerasan fisik itu mendorong, mencubit, memukul, nggak ngasih minuman atau makanan yang layak, itu juga kekerasan loh Bu. Kan kalau nggak menyediakan makanan,
nanti bisa menyebabkan si lansia sakit, Bu. Gitu. Sudah lansia gampang sakit, nggak dikasih makanan, bisa tambah sakit itu, Bu. Itu bisa ada sanksinya loh, Bu, kalau melakukan kekerasan itu. Selanjutnya kekerasan verbal atau kata-kata ya, Bu. Mungkin juga ibu-ibu sudah tahu, atau mungkin biar lebih tahu kita sampaikan bahwa kekerasan verbal atau berupa kata-kata itu tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan hati si lansia, Bu. Misalnya ibu itu ngomong biasa saja, mungkin ibu menganggapnya, tapi bagi si lansia itu menyakitkan. Itu bisa termasuk kategori kekerasan verbal. Contohnya apa? Yang satu itu, nek ibu-ibu ini menyebut, misal tetangganya ada lansia namanya Pak Supriyono. Kalau yang normal kan panggilnya Pak Supri atau Mbah Supri gitu, okay? Tapi kalau ibu-ibu, Supri, itu udah termasuk kekerasan verbal. Walaupun yang bersangkutan mungkin menganggapnya biasa saja, tapi menurut aturan itu udah sebuah tindakan kekerasan verbal. Contoh lainnya menghina lah, ini apalagi nih menghina, Bu. Kemudian mengancam, menakut-nakuti, membentak, terus memarahi. Masih banyak contoh yang lainnya yang senada dengan seperti itu. Intinya yang kalau itu kata-kata itu dilontarkan ke lansia tersebut akan menyebabkan si lansia sakit hati atau keluarganya mungkin sakit hati. Itu termasuk kekerasan verbal. Yang lainnya kekerasan emosi, yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma bagi si lansia. Jadi menyenangkan emosi atau melakukan sesuatu perbuatan, jenengan nggak ngomong, jenengan nggak mukul, tapi misalnya jenengan mendiamkan, atau ibu atau si lansia nggak diurusi, kemudian si lansia nggak boleh bersosialisasi, mengurung si lansia di rumah, itu termasuk kekerasan emosi. Kalau kekerasan fisik, yang terluka si lansia adalah fisiknya. Kalau kekerasan emosi, si lansia yang terluka adalah emosinya. Jadi si lansia menjadi trauma. Selanjutnya kekerasan finansial. Itu lebih gamblangnya penyalahgunaan harta milik lansia. Jadi kalau si lansia kebetulan punya harta sedikit atau banyak, kemudian disalahgunakan, itu termasuk kategori kekerasan, Bu. Tapi kategori kekerasan finansial. Contohnya uangnya dipakai tanpa izin, kemudian barang-barangnya dipakai tanpa izin, dipinjamkan ke orang tanpa izin, yang mana si lansia bisa marah, itu namanya juga kekerasan. Kemudian tidak memberikan keleluasaan menggunakan uangnya sendiri, Bu, itu termasuk kekerasan.